Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, hari ini saya akan bercerita tentang Sultan Murad beserta seorang wali. Di suatu malam, Sultan Murad beserta pengawalnya sedang berjalan-jalan untuk melihat keadaan kota atau keadaan wilayah yang dia kuasai. Sampailah ia di suatu pasar dan bertemulah ia dengan seseorang yang tergeletak di jalan, di mana orang-orang yang hilir mudik di pasar itu tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang menolong dari orang yang terkapar di jalan itu. Kemudian Sultan Murad pun menghampiri seseorang yang tergeletak di jalan itu. Kemudian setelah didekati, Sultan Murad pun memeriksa keadaan dari orang tersebut. Dan qadarullah, ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Karena itu Sultan Murad pun memanggil orang-orang untuk menolong orang tersebut agar orang tersebut bisa dipindahkan ke tempat yang lebih layak, agar bisa dimandikan, disolati, serta dimakamkan sebagaimana layaknya orang-orang muslim itu ketika meninggal dunia. Tetapi orang-orang di sana tidak ada yang mau. Mereka itu berkata, biarkan saja, dia itu sintik, dia itu pemabuk, dia itu pezina, kata orang-orang di sana. Kemudian Sultan Murad pun merasa marah dengan perkataan orang yang ada di pasar tersebut. Sultan Murad pun berkata, walaupun dia itu peminum, walaupun dia itu pezina, tapi dia tetap muslim. Jadi wajib hukumnya bagi orang muslim lainnya, bagi kaum muslim lainnya, bagi saudara semuslimnya itu untuk artinya melakukan hal-hal yang wajib dilakukan bagi orang yang sudah meninggal di dalam Islam, yaitu memandikan orang tersebut, mengkafani orang tersebut, serta menyolati orang tersebut. Bagaimanapun orang tersebut berdosanya, bagaimanapun orang tersebut memiliki kelakuan maksiat yang sangat banyak. Kemudian dengan berat hati orang-orang di sana pun akhirnya mulai menggotong orang yang tergeletak tersebut. Lalu setelah sampai di rumahnya, orang-orang yang sudah dari tadi itu dengan berat hati menolong orang tersebut akhirnya pulang. Tinggallah Sultan Murad dan pengawalnya yang ada di situ untuk mengantarkan jenazahnya ke dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu Sultan Murad pun menemui pemilik rumah tersebut, yaitu istri dari orang tersebut. Setelah istrinya tahu bahwa suaminya meninggal, maka ia menangis sejadi-jadinya. Ia menangis di dekat jenazah suaminya tersebut. Lalu sang istri berkata, wahai suamiku, demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah wali Allah. Kata istrinya, aku bersaksi demi Allah bahwa engkaulah orang yang baik. Mendengar hal itu, Sultan Murad pun merasa terkejut. Kenapa istrinya bisa mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal ini adalah walinya Allah? Mengapa ia berkata bahwa orang yang meninggal tersebut adalah orang yang baik? Padahal semua orang yang ada di pasar tersebut tidak mau mendekati orang ini, tidak mau menolong orang ini, karena dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang zindik, orang yang suka sekali berbuat kemaksiatan. Kemudian sang istri pun itu bercerita kepada Sultan Murad bahwa sesungguhnya suaminya setiap malam ketika dia itu sudah selesai bekerja dan punya uang, maka dia akan sisihkan uangnya, satu untuk kebutuhan keluarganya dan satu lagi untuk membeli minuman keras. Setelah minuman-minuman keras itu didapatnya,
Maka ia bawa pulang ke rumah, lalu minuman keras tadi ia buang ke tanah. Setelah itu, sang suami akan berkata kepada istrinya, "Alhamdulillah, hari ini aku meringankan saudara-saudaraku yang peminum, saudara-saudaraku yang suka dengan homer, yang suka dengan minuman-minuman keras. Hari ini aku sudah membeli banyak sekali minuman keras sehingga mereka tidak akan minum malam ini," kata sang suami. Begitu pula ketika ia pun punya uang, maka ia akan datangi tempat-tempat pelacuran. Kemudian setelah ia datangi tempat pelacuran itu, ia akan memberi uang kepada pelacur tersebut dan mengatakan, "Sekarang tutuplah pintu rumahmu karena engkau sudah aku bayar. Hari ini kau tidak boleh melakukan perzinahan karena engkau sudah aku bayar." Setelah memberikan uang tersebut, maka orang tersebut atau pria tersebut pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Alhamdulillah istriku, hari ini aku sudah meringankan dosa-dosa para pelacur, dosa-dosa dari pemuda yang akan berzina, karena malam ini aku sudah membayar mereka, aku sudah membeli mereka, sehingga pintu rumah mereka itu tertutup dan tidak akan melakukan perzinahan." Mendengar hal ini, sang istri pun kembali menceritakan kepada Sultan Murad, "Aku pernah bercerita kepada suamiku, aku pernah berkata kepada suamiku, 'Suamiku, kalau kau selalu melakukan hal ini, maka tidak akan mungkin ada orang yang akan peduli kepadamu. Bahkan mungkin ketika kamu meninggal, maka kamu itu akan disia-siakan. Maka kau tidak akan ada satupun orang yang menolongmu. Tidak ada yang mau untuk memandikanmu, mengkafanimu, bahkan menyolatimu.' Maka suaminya dengan tersenyum berkata kepada istrinya, 'Tenanglah istriku, karena ketika aku mati, maka yang akan memandikanku, mengkafaniku, dan juga menyolatiku itu adalah sultannya para orang-orang Islam dan juga para ulama-ulama.' Mendengar hal itu, Sultan Murad pun menangis sejadi-jadinya karena berkata kepada istrinya, 'Wahai ibu, ketahuilah bahwa aku adalah Sultan Murad, sultan dari masyarakat yang ada di sini.' Sang istri dari suami tersebut, dari orang tersebut pun terkejut. Ternyata apa yang dikatakan suaminya itu benar. Dan Sultan Murad pun berkata, 'Aku yang akan memandikan suamimu, aku yang akan mengkafani suamimu, dan aku juga yang akan menyolati suamimu.' Kemudian Sultan Murad pun menyuruh seluruh para anak buahnya, para ulama yang ada di situ untuk ikut serta membantu dalam pemakaman orang tersebut. Selain itu, ada juga cerita dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini suatu ketika dia sholat di sebuah masjid. Kemudian setelah dia sholat, dia mendapati seseorang yang begitu tua dan juga kurus, berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, datangkanlah hujan kepada negeri ini, karena negeri ini sangat membutuhkan hujan.' Setelah berdoa demikian, maka tiba-tiba datanglah gerimis, yang kemudian gerimis itu besar menjadi sebuah hujan yang sangat memberkati di daerah itu. Senanglah orang-orang yang ada di situ karena hujan itu memang selalu dinanti-nantikan oleh mereka. Ibnu Mubarak pun merasa sangat penasaran dengan orang ini. Kemudian ia membuntuti pria tua yang
kurus tadi. Setelah dibuntuti, ia tahu bahwa ternyata ia hanyalah seorang budak dari seorang majikan di sebuah rumah yang begitu kaya dan mewah. Ibnu Mubarak pun berkata dalam hatinya, aku akan membebaskan orang tadi, tapi aku akan kembali besok karena aku tidak membawa uang hari ini. Singkat cerita, Ibnu Mubarak pun kembali esok harinya kembali ke rumah tersebut untuk memerdekakan budak tersebut karena hari ini ia sudah membawa uangnya cukup untuk membebaskan budak tersebut. Kemudian disampaikanlah kepada majikan tersebut niat hati untuk memerdekakan budak tadi. Kemudian sang majikan ini mengeluarkan seluruh budak-budak yang ada di rumahnya. Dilihatlah oleh Ibnu Mubarak, ternyata budak-budak yang ada di hadapannya itu adalah budak-budak yang masih muda, yang kuat, yang segar, yang masih eh, dalam bekerja itu masih bisa diandalkan karena tubuh dan fisiknya itu masih segar dan masih kuat, masih muda. Tetapi Ibnu Mubarak mengatakan kepada majikan tadi, bukan budak ini yang aku inginkan. Apakah tidak ada lagi budak di dalam rumahmu? Kemudian majikan ini berkata, ya aku punya. Itu satu budak yang tidak aku keluarkan karena aku merasa kamu tidak akan cocok dengan budak ini. Kemudian dikeluarkanlah budak satu ini dan ternyata itu adalah budak yang memang diinginkan oleh Mubarak. Budak yang sangat tua renta dan kurus yang tidak memungkinkan orang-orang untuk menyuruh budak ini karena sudah tenaganya dan fisiknya sudah tidak kuat lagi. Ibnu Mubarak kemudian berkata kepada majikan itu, ini budak yang aku inginkan. Aku ingin membebaskan dirinya. Kemudian majikan tersebut pun merelakan budak ini dengan bayaran yang sudah disepakati dengan Ibnu Mubarak. Dibawalah budak ini oleh Ibnu Mubarak ke rumahnya. Di perjalanan Ibnu Mubarak berkata kepada budak ini, sekarang aku adalah budakmu dan engkau adalah tuanku. Mendengar hal itu, pria tua renta ini terkejut. Mengapa engkau berkata demikian? Maka sang Ibnu Mubarak pun berkata kepada sang budak tadi. Ia ceritakan apa yang sudah ia ketahui, apa yang sudah ia lihat dari perbuatan budak tersebut. Kemudian budak tersebut meminta izin kepada Ibnu Mubarak. Wahai Tuan, izinkan aku untuk sholat di masjid, di sebuah masjid. Maka Ibnu Mubarak pun mengizinkan budak tua renta ini sholat di sebuah masjid. Kemudian budak ini setelah sholat dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, rahasiaku sudah diketahui oleh hambamu. Maka izinkanlah agar engkau bisa mencabut nyawaku sekarang juga. Setelah ia berdoa demikian, maka orang tua renta ini kemudian membaringkan dirinya menghadap kepada kiblat, lalu berucap syahadat. Setelah berucap syahadat dan bersedekap tangannya, maka ajal orang tua ini pun itu berhembus untuk terakhir kalinya, alias orang tua ini meninggal. Ibnu Mubarak yang tahu ini menangisi kepergian orang tua ini. Sobat-sobatku, dari dua kejadian ini bisa kita ambil hikmah bahwa para walinya Allah, bahwa kekasih-kekasihnya Allah, bahwa orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak pernah mau memperlihatkan ibadahnya, mereka tidak mau memperlihatkan kedekatannya dengan Allah. Mereka malah menutup-nutupi dirinya dari perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang Allah sukai. Itu mungkin mereka inginkan agar tidak terlena oleh pujian-pujian dunia.
Banyak sekali cerita-cerita para walinya Allah yang memang berusaha sedemikian mungkin untuk menutupi karomah-karomah yang diberikan kepadanya, untuk menutupi perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan dan juga ibadah-ibadah dan kedekatannya kepada Allah. Itu semua saya yakin karena mereka ingin menjaga hati mereka tetap bersih agar semua yang dilakukan itu adalah ikhlas. Itu semua dilakukan karena memang benar-benar tujuannya hanyalah untuk Allah. Semoga saya terutamanya dan kita semua bisa mencontoh agar kita ketika melakukan perbuatan baik, ketika kita melakukan perbuatan yang menghindari maksiat atau dosa, itu semua kita lakukan hanyalah dan berharap untuk Allah semata-mata. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.